Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana cara memasukkan sebuah komponen, bagaimana cara memasukkan sebuah library pada aplikasi Proteus. Nah, sistem operasi yang saya gunakan saat ini yaitu Windows 7. Jadi saya akan membagikan cara tersebut. Aplikasi Proteus sendiri adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita merangkai suatu aplikasi-aplikasi atau rangkaian-rangkaian elektronika secara virtual. Jadi kita bisa membuat sebuah proyek-proyek elektronika tanpa harus mengadakan atau menghadirkan komponennya secara real. Jadi kita tidak usah memiliki komponennya, tetapi kita tetap bisa melihat bagaimana hasil atau output dari rangkaiannya. Nah, selain itu juga aplikasi Proteus dapat meminimalisir potensi-potensi kerusakan yang akan terjadi jika sebelum meminimalisir potensi-potensi kerusakan yang terjadi sebelum kita merangkai sebuah rangkaian elektronika secara real seperti itu. Dalam video ini saya akan memasukkan komponen Arduino Uno seperti itu. Jadi langkah pertama yaitu kita pastikan dulu bahwa aplikasi Proteus kita apakah library yang kita ingin masukkan sudah ada atau belum, atau kita pastikan dulu apakah aplikasi Proteus kita sudah memiliki board Arduino secara virtual atau belum. Caranya kita jalankan aplikasi Proteusnya dulu. Nah, aplikasi Proteus yang saya gunakan yaitu Proteus versi 8,4. Jadi kita buat sebuah project baru dulu dengan cara klik file, kemudian new project. Nah, selanjutnya akan muncul tab baru atau jendela baru. Pada jendela ini atau pada tab ini kita diberikan hak untuk mengubah nama dari proyek kita dan mengubah lokasi di mana kita ingin menyimpannya. Pada kolom name kita bisa mengubahnya dengan nama sesuai yang kita inginkan, namun kita tetap harus berhati-hati jangan sampai file ekstensinya ikut terubah. Nah, yang dimaksud file ekstensi adalah tipe filenya. Nah, tipe filenya di sini ini titik PDS PRJ. Nah, itu sebaiknya atau jangan sampai ikut terubah. Jika kita ingin mengubah namanya, kita ubah saja di new project. Pada video ini saya akan memberinya nama project 1 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk media penyimpanannya, jika kita tidak mengubahnya, secara otomatis proyek kita ini akan tersimpan pada folder dokumen partisi C seperti itu. Namun jika kita ingin menyimpannya di tempat lain atau kita ingin menyimpannya di partisi lain, caranya yaitu dengan mengklik browse. Dalam video ini saya akan menyimpannya pada partisi D, data. Nah, saya buat dulu foldernya di kolom sebelah kanan. Nama foldernya itu saya kasih saja belajar seperti itu. Nah, kemudian klik 2 kali dan klik sekali select folder. Nah, berarti proyek kita ini atau proyek 1 ini akan tersimpan pada folder belajar partisi D seperti itu. Selanjutnya klik next lagi, next lagi dan finish. Nah, telah muncul sebuah papan kerja atau sebuah meja kerja secara virtual. Nah, di sinilah nantinya kita menempatkan komponen-komponen yang kita ingin uji. Di sinilah kita menempatkan komponen-komponen yang ingin kita buat simulasi elektronikanya. Nah, kembali lagi tujuan kita yaitu mengecek apakah komponen Arduino Uno, board Arduino Uno secara virtual telah ada pada Proteus kita atau belum. Caranya klik sekali huruf P. Pada kolom pencarian atau keyword kita ketik Arduino. Kita cari. Di sini belum ada Arduino Uno. Ini Simulin Uno itu beda. Di sini belum ada Arduino Uno R3. Sedangkan kita menginginkan adanya Arduino Uno
board Arduino Uno R3. Nah, jadi dipastikan atau disimpulkan pada kita cancel saja, kita close. Nah, disinilah poin utamanya bagaimana kita memasukkan sebuah library ke dalam aplikasi Proteus. Langkah pertama, kita download dulu library-nya di internet. Koneksikan ke internet dulu. Nah, sudah koneksi, selanjutnya buka browser. Nah, pada kolom pencarian kita ketik saja download library Arduino Proteus. Nah, di sini Google telah menyarankan begitu banyak web, begitu banyak link yang bisa menyediakan atau bisa menyediakan atau bisa memberikan kita tempat download library tersebut. Nah, di sini saya akan memilih apa ya? Nah, ini saja. Jufrika Blog. Nah, terbuka Jufrika Blog, cari kolom downloadnya. Oh, ini ada download. Jadi silakan klik download. Terbuka tab baru. Nah, klik saja download. Ini, klik ini. Sementara proses. Nah, setelah terdownload, kita buka dulu. Oh ya, telah terdownload. Close saja. Nah, saya putuskan koneksi internetnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Explorer dulu untuk melihat hasil download kita. Folder download. Nah, inilah file library yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi Proteus. Nah, jika filenya berbentuk extract atau berbentuk WinRAR, kita harus pastikan dulu bahwa sistem operasi kita, khususnya ini Windows 7, telah terinstall aplikasi WinRAR. Jika sudah, bentuknya akan seperti ini. Kita ekstrak dulu. Ekstrak. Nah, sudah ada. Seperti ini. Sudah ada. Klik saja hingga masuk. Nah, ini. Kedua file ini adalah file utama library Arduino yang ingin kita masukkan ke aplikasi Proteus. Jadi caranya tolong diperhatikan. Blok keduanya atau ambil keduanya, klik kanan, kita bisa cut, kita bisa juga copy, terserah sama saja. Untuk saat ini dalam video ini saya ambil saya klik copy saja, copy seperti itu. Copy. Setelah itu close Explorer-nya. Sebaiknya kita menutup semua tab agar kita tidak terlalu dibingungkan. Selanjutnya klik start sekali, klik all program. Nah, cari aplikasi Proteus kita. Nah, ini Proteus 8 Profesional. Klik sekali. Kemudian pada file eksekusinya Proteus 8 Profesional, kita klik kanan. Klik kanan, selanjutnya pilih Properties. Nah, muncul tab baru. Selanjutnya klik Open File Location. Nah, kita diarahkan pada Explorer seperti ini. Nah, selanjutnya klik Proteus, klik ini sekali. Ah, sudah muncul tab baru lagi. Kita cari folder library. Klik 2 kali. Selanjutnya klik kanan bebas, di sini. Klik kanan. Kemudian paste. Artinya kita ingin menempelkan atau memindahkan file pada folder download tadi ke folder library Proteus 8. Klik paste. Nah, ini sudah ada. Terlihat ada 2 file baru yang pindah ke folder ini. Seperti itu. Jika sudah selesai, close saja. Close. Kemudian OK. Nah, setelah itu kita cari project yang kita buat di awal tadi tersimpan di mana.
Nah, kita klik explore. Nah, tadi saya menyimpannya di partisi D, folder belajar. Nah, ini berarti selanjutnya kita jalankan proyek yang kita buat tadi. Klik 2 kali pada Proteus projectnya, project 1. Klik 2 kali. Nah, sudah loading. Nah, muncul seperti di awal tadi, muncul sebuah meja kerja. Nah, selanjutnya kita ingin pastikan apakah cara kita sudah berhasil, apakah kita sudah tepat memasukkan library Arduino Uno Board R3 pada aplikasi Proteus. Klik P. Nah, pada kolom keyword kita ketik Arduino. Kita cari. Oh, sudah ada. Alhamdulillah, sudah ada. Nah, di sini kita melihat ada Arduino Uno R3. Seperti itu. Jadi klik saja sekali, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul di daftar komponen yang kita ingin gunakan. Nah, untuk memasukkannya ke meja kerja ini, cukup kita klik sekali, kemudian klik sekali pada meja kerjanya. Nah, akan terlihat bayang-bayang board itu. Nah, ini memberikan kesempatan atau memberikan kita di mana kita ingin menempatkannya. Jika kita sudah menentukan posisinya, klik saja sekali. Nah, sudah ada seperti itu. Jadi, alhamdulillah kita sudah berhasil memasukkan board Arduino R3 secara virtual pada proyek 1 di Proteus. Seperti itu. Nah, ini hanya kita lakukan sekali saja. Jadi besok lusa kalau kita ingin menggunakannya lagi, tidak usah dimasukkan lagi karena sudah. Jadi dengan adanya board ini secara virtual, kita dapat belajar merangkai, kita dapat membuat sebuah proyek-proyek Arduino sederhana tanpa harus membeli, tanpa harus mempunyai Arduino boardnya. Nah, ada yang bertanya, apakah bisa maksimal? Insya Allah, walaupun board ini virtual, tapi por atau pin out hingga pin in secara hardware sama dengan Arduino board yang sebenarnya. Mulai dari por analognya, por input outputnya, dan di sini disediakan juga komunikasi serialnya seperti itu. Jadi jika kita ingin belajar, jika kita ingin mencoba-coba membuat sebuah coding atau kode source, atau kita ingin mencoba membuat rangkaian-rangkaian sederhana pada Arduino, namun kita belum punya kesempatan untuk membelinya, nah, insya Allah aplikasi ini adalah aplikasi Proteus adalah aplikasi yang tepat untuk kita seperti itu. Jadi untuk kali ini sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.